Bab 551. Zhao Yu sudah memahami arti dari semua heksagram tersebut. Karena itu, dari semua heksagram, yang paling ia takuti adalah heksagram kun. Jadi, dengan munculnya heksagram kun baru ini, itu menandakan sebuah insiden besar yang akan datang. Dalam insiden besar ini, ia memperkirakan bahwa kemungkinan besar akan ada korban yang tewas. Apa yang sedang terjadi? Melihat dua karakter Mandarin besar pada antarmuka sistem, Zhao Yu sangat terkejut. Sistem, bro, aku baru saja menjadi penyidik khusus. Bagaimana bisa kau begitu tidak berperasaan dan memberiku heksagram kun? Siapa yang telah kuprovokasi hingga pantas menerima ini? Aku baru saja datang ke sini, jadi tidak bisakah kau memberiku waktu untuk beradaptasi terlebih dahulu? Ditambah lagi, saya sekarang sedang menyelidiki kasus yang tertunda dan belum terselesaikan dalam waktu yang lama. Apa maksudmu dengan memberi saya heksagram kun? Mungkinkah mayat perempuan tanpa kepala akan tiba-tiba muncul lagi? Lelucon ini sudah keterlaluan. Jika ada mayat perempuan tanpa kepala yang tiba-tiba muncul setelah 19 tahun tidak ada apa-apa, aku pasti akan mendapat masalah besar. Cek. Zhao Yu mengusap wajahnya, berharap heksagram kun hanyalah ilusi di kepalanya. Namun, dua karakter Kun Zhen yang besar masih ada di sana, tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Apa yang harus saya lakukan? Aku baru saja sampai di sini, dan aku benar-benar tidak mendapatkan awal yang beruntung. Mungkinkah kasus mayat perempuan tanpa kepala tidak dapat diselidiki dengan benar? Saat ia mengkhawatirkan heksagram kun yang baru ini, Zhao Yu tentu saja tidak bisa tidur. Malam itu, ia mengalami mimpi buruk, termasuk mimpi di mana ia melihat kebangkitan mayat wanita tanpa kepala. Kemudian, Wu Xiumin menjadi mayat wanita tanpa kepala, dan Miao Ying membawa mayat wanita tanpa kepala untuk mencarinya. Faktanya, mimpi gila Zhao Yu penuh dengan mayat wanita, semuanya tanpa kepala. Ketika Zhao Yu bangun keesokan harinya, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Dia telah memikirkan tentang heksagram kun dan mayat wanita, tetapi dia benar-benar lupa misi sampingannya. Sejak insiden kamar kecil sebelumnya, Zhao Yu mengalami misi sampingan lain, yang hanya terdiri dari membantu pengemudi yang tersesat untuk menemukan jalannya. Bahkan dengan kombinasi kedua misi sampingan ini, ia hanya memperoleh 3 poin akumulatif. Dengan demikian, total poin yang ia kumpulkan berjumlah 499. Ia sudah sangat dekat untuk mendapatkan peningkatan sistem kedua. Sedikit saja lagi sudah cukup yang saya butuhkan. Selama dia menyelesaikan misi sampingan hari itu, semuanya akan baik-baik saja. Jadi, Zhao Yu pikir itu akan mudah. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia menyelesaikan lokasi misi sampingan, dia akan melihat bahwa tempat itu sangat jauh dari tempatnya saat ini. Faktanya, jaraknya 190 km. Zhao Yu membuka petanya dan menemukan bahwa lokasinya adalah tempat bernama Jinping. Itu tidak mungkin, kan? Jinping adalah ibu kota provinsi Jinan. Meskipun Jinbian agak kecil, kota ini tetap menjadi pusat politik seluruh provinsi. Namun, mengapa jaraknya begitu jauh? Dari semua misi sampingan yang pernah dialami Zhao Yu, ini adalah pertama kalinya misi itu berada di tempat yang begitu jauh, dan di tempat yang tidak ada hubungannya sama sekali. Secara teori, jika misi sampingan berada pada jarak yang begitu jauh, ia hanya bisa memilih untuk menyerah. Tapi, ini adalah heksagram kun. Jika dia melewatkannya, dia pasti akan kehilangan pertemuan ajaib yang sangat penting. Bagaimana jika Miao Ying ada di sana? Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya pergi atau tidak? Zhao Yu tidak butuh banyak waktu untuk berpikir, tetapi dia mengambil keputusan dengan sangat cepat. Dia melihat bahwa dia akan punya cukup waktu untuk menyetir sendiri ke Jinping setelah bekerja. Jadi, begitu dia mengambil keputusan, dia bangun untuk bersiap-siap berangkat kerja. Karena kasus mayat perempuan tanpa kepala baru saja dimulai, karena ia adalah pemimpin tim, ia harus mengambil alih dan memimpin semua orang dengan memberi contoh. Tepat pada saat itu, orang yang bertanggung jawab atas kasus tersebut, Chen Zuo, tiba-tiba meneleponnya. Ketua tim Zhao, apakah Anda masih di Jinbian? Suara Chen Zuo bergetar di telepon,
karena dia jelas-jelas gugup. Ya, kenapa? Zhao Yu tahu bahwa Chen Zuo sedang gugup. Ia memikirkan heksagram kun dan segera menjadi lebih waspada. Saya baru saja mendapat instruksi dari atasan, jawab Chen Zuo tergesa-gesa. Saya butuh tim Anda untuk segera berangkat ke Jinping. Mendengar itu, Zhao Yu sangat terkejut. Ini perintah darurat. Jangan menunda lebih lama lagi. Chen Zuo berbicara dengan nada yang tidak dapat disangkal. Ada keadaan darurat, jadi kamu harus segera menanganinya. Darurat, Jinping. Zhao Yu bertanya dengan saksama, darurat macam apa? Ketua tim Zhao, apakah Anda pernah mendengar tentang pabrik farmasi Changxin Tailong? Chen Zuo tiba-tiba bertanya. Changxin Tailong. Zhao Yu mengulang kata-kata itu. Nama itu benar-benar familiar, dan tampaknya ada banyak produk farmasi, yang juga diproduksi oleh pabrik ini. Ya, kata Chen Zuo. 3 hari yang lalu, para petinggi pabrik farmasi Changxin Tailong menerima ancaman pemerasan anonim. Disebutkan bahwa, jika pabrik farmasi tidak membayar 5 juta dolar, pemeras akan membunuh salah satu anggota staf atau petinggi mereka setiap hari. Awalnya, pabrik farmasi mengira itu semua hanya lelucon, lanjutnya. Namun, tanpa diduga, ada mayat di salah satu kebun di Jinping keesokan harinya. Berdasarkan hasil verifikasi polisi, pria yang meninggal itu adalah manajer pemasaran pabrik farmasi Changxin Tailong. Pada hari ketiga, yang kemarin, Chen Zuo terus menjelaskan, ada sebuah apartemen di Jinping yang terbakar, menewaskan salah satu penyewa wanita. Korban yang meninggal juga berasal dari pabrik farmasi Changxin Tailong. Dia adalah salah satu ahli kimia mereka. Serius, Zhao Yu tiba-tiba menyadari bahwa apa yang dikatakan Chen Zuo kepadanya kemungkinan besar adalah insiden besar bagi heksagram kunnya. Pimpinan tim Zhao, Chen Zuo berkata lagi, ini bukan masalah kecil. Pabrik farmasi Changxin Tailong adalah salah satu produsen utama. Bukan hanya perusahaan milik negara, pabrik ini juga baru saja terdaftar sebagai pesaing utama di luar negeri beberapa waktu lalu. Ini memang masalah serius. Sekarang, apakah kau mengerti maksudku? Chen Zuo berkata dengan sungguh-sungguh. Di antara semua tim investigasi khusus, kaulah yang paling dekat dengan Jinping. Oleh karena itu, para petinggi memutuskan untuk mengirimmu untuk mengurus ini. Mereka berharap kau dapat mengungkapkan kebenaran secepat mungkin dan menangkap penjahat ini. Baiklah, aku mengerti. Zhao Yu tidak hanya mengerti beratnya kasus ini, tetapi juga alasan mengapa misi sampingan itu mengarahkannya ke Jinping. Semuanya sudah ditakdirkan. Hari itu, dia harus pergi ke Jinping, apapun yang terjadi. Oh ya, ada satu hal lagi yang harus Anda perjelas, Chen Zuo mendesak. Kami telah memberitahu pemerintah kota Jinan dan kantor polisi Jinping. Mereka akan memberikan kerjasama penuh untuk penyelidikan Anda. Namun, Anda harus ingat bahwa kepolisian setempat berperan sebagai penyidik pembantu. Karena itu, mereka tidak memiliki hak pasti untuk tahu. Itu berarti Anda adalah kondekturnya. Chen Zuo berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saya rasa Anda mengerti apa yang saya maksud. Jika ada situasi khusus, ingatlah untuk melaporkannya kepada saya. Jangan membuat keputusan sendiri. Baiklah, Zhao Yu tentu saja mengerti bahwa situasi khusus yang dibicarakan Chen Zuo adalah masalah apapun yang mungkin menimbulkan skandal bagi kepolisian. Pada saat itu, Zhao Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa kasus pembantaian yang tergesa-gesa ini tidak sesederhana yang terlihat pada awalnya. Jika tidak ditangani dengan hati-hati olehnya, hidupnya sebagai penyidik khusus akan berakhir, bahkan sebelum benar-benar dimulai. Bab 552. Begitu kita terbebas dari satu masalah, masalah lain datang. Rantau berbicara dari kursi penumpang. Aku baru saja menghafal semua informasi mengenai kasus mayat perempuan tanpa kepala. Mengapa tiba-tiba ada kasus pembunuhan acak yang muncul entah dari mana? Pembunuhnya gila karena memeras dengan cara yang begitu berani. Ya, Wu Xiumin menambahkan, kupikir pekerjaan di tim investigasi khusus ini akan menenangkan. Siapa yang tahu akan sehebat ini? Zhao Yu sedang mengemudikan Python-nya, bergegas bersama anggota timnya ke Jinping. Secara teori, Rantau seharusnya yang mengemudi,
karena dialah yang bertanggung jawab atas semua pekerjaan lapangan. Namun, mobil itu diberikan kepada Zhao Yu oleh Miao Ying, jadi dia tidak merasa nyaman membiarkan orang lain mengendarainya. Ketua tim, saya telah memeriksa semua informasi yang Anda minta saya periksa, kata Zheng Ke, sambil mengutak-atik laptopnya. Negara ini memegang sejumlah saham pengendali, dan merupakan perusahaan patungan Tiongkok asing. Pabrik farmasi Changxin Tailong bukan hanya pilar dari semua perusahaan di Jinan, tetapi juga merupakan pemimpin industri manufaktur farmasi nasional. Pabrik ini memiliki 7 kantor cabang di seluruh negeri. Kantor pusatnya di Jinping sendiri memiliki lebih dari 10.000 anggota staf. Wow, banyak sekali, kata Wu Xiumin. Bahkan jika dia membunuh 1 orang setiap hari, dia tidak akan bisa membunuh semuanya seumur hidupnya. Tolong, kamu seorang psikolog, bukan maniak pembunuh, oke? Goda Rantau, apakah kamu ingin melihat dunia jatuh ke dalam kekacauan? Hei, bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Wu Xinmin panik. Aku hanya memberi contoh. Hanya otakmu yang tidak sehat, oke? Sebenarnya tidak akan memakan waktu seumur hidupnya, karena pabrik pusat itu memiliki total 10.065 orang. Jika pembunuhnya membunuh 1 orang setiap hari, itu hanya akan memakan waktu 27 tahun dan 6 bulan. Kata Zheng Ke. Sial, ada lagi orang gila. Rantau memeluk bahunya dan berkata pada Zhao Yu, ketua tim, lihat siapa yang kau rekrut. Menurutku, jika ada orang di sini yang psikotik, itu adalah kamu. Wu Xiumin membantah. Kamu hanya tahu cara membocorkan rahasia dan menceritakan lelucon cabul. Ini juga semacam kekurangan mental. Nak, apakah kamu tumbuh di panti asuhan? Kau, Rantau terbakar amarah. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan menjadi gila. Ah, pahlawan, kumohon tetaplah di mimpiku yang indah. Tepat pada saat itu, ponsel Zhao Yu tiba-tiba berdering. Nada dering yang keras menutupi suara geraman anggota timnya. Halo, apa? Zhao Yu menjawab panggilan itu dan wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Para anggota tim menyadari perubahan ini dan tiba-tiba terdiam. Semenit kemudian, Zhao Yu menutup telepon dan memberitahu semua orang, sesuai dengan keinginan kalian semua, anggota staf lainnya telah meninggal. Apakah kalian senang sekarang? Semua orang terkejut, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa kasus pembunuhan tergesa-gesa akan memiliki korban baru yang meninggal secepat ini. Kemudian, mereka menyadari bahwa topik yang baru saja mereka bicarakan telah ditangani dengan sangat tidak bertanggung jawab oleh mereka, dan mereka menundukkan kepala karena malu. Zhao Yu dan timnya tiba di gedung polisi Jinping pukul 10 pagi. Meskipun mereka menerima sambutan yang sepadan dengan jabatan tinggi mereka, suasananya jelas berbeda dari sebelumnya. Karena urgensi perkara tersebut, kedua belah pihak tidak sempat bertegur sapa, melainkan bersama-sama masuk ke ruang analisis perkara di kantor polisi untuk segera memulai tugas analisis perkara. Mereka melewatkan semua basa-basi, dan langsung berbicara tentang topik utama. Kapten Polisi Kriminal di kantor polisi Jinping, Li Loyun, memperkenalkan perkembangan terbaru kasus ini kepada Zhao Yu dan anggota timnya secara terperinci, lalu menunjukkan surat dari pemeras itu. Surat itu dicetak secara digital, dan isinya meminta agar orang yang bertanggung jawab atas pabrik farmasi Changxin Tailong, mengirim $5 juta ke rekening yang ditunjuknya. Kalau tidak, dia akan membunuh 1 orang dari pabrik farmasi mereka setiap hari. Awalnya, mereka mengira itu hanya lelucon konyol. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemeras itu benar-benar akan membunuh seseorang. Saat korban pertama muncul, para petinggi pabrik farmasi akhirnya menyadari bahwa situasinya sangat serius, jadi mereka mengajukan laporan polisi. Kini, tampaknya si pembunuh tahu betul bahwa ia tidak akan bisa memaksa pihak lain untuk mengirim $5 juta dengan patuh, setidaknya tidak hanya dengan 1 surat pemerasan. Oleh karena itu, ia memilih tindakan yang lebih berdarah. Di salah satu taman, ia membunuh seorang manajer pemasaran pabrik farmasi dengan senjata tumpul. Namun, yang aneh dari semua ini adalah bahwa setelah si pembunuh membunuh korban pertama, dia tidak menghubungi pabrik farmasi, juga tidak mengirim surat pemerasan anonim lainnya. Baru setelah korban kedua muncul,
si pembunuh menelepon Dewan Direksi pabrik farmasi. Melalui telepon, dia bersikeras agar pabrik farmasi mengirimkan uang yang sama kepadanya sebesar 5 juta. Namun, karena orang yang menjawab panggilan tersebut tidak memiliki pangkat atau wewenang untuk membuat keputusan, pembunuh tersebut langsung menutup telepon. Ia bahkan tidak sempat memberitahu metode pembayaran untuk biaya tersebut. Dan, Anda dapat menebaknya, ada korban ketiga yang ditemukan keesokan paginya. Korban ketiga meninggal dengan kematian yang mengerikan. Ia adalah seorang inspektur kontrol kualitas pria dari pabrik farmasi. Setelah ia mulai bekerja pagi itu, ia tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda keracunan. Mereka memanggil ambulans, tetapi jantungnya berhenti berdetak sebelum ambulans tiba. Karena ini sudah pasti di luar kendali, polisi telah mengirim orang untuk menyadap semua telepon di Dewan Direksi dan pabrik farmasi, untuk berjaga-jaga jika pembunuhnya membuat panggilan pemerasan lagi. Kemudian, Kapten Polisi Kriminal, Lee Lo-yun, berbagi lebih banyak informasi terkini mereka dengan Zhao Yu dan timnya. Polisi tidak yakin jumlah pasti pembunuh yang terlibat dalam kasus pembunuhan tergesa-gesa. Mereka tidak yakin apakah pelakunya adalah satu orang atau tindakan seluruh geng kriminal. Ditambah lagi, tujuan pembunuhnya tidak begitu jelas. Dia memberikan syarat, dan tampaknya dimotivasi oleh uang. Namun, tindakannya tampaknya tidak didorong oleh keinginan akan uang. Mengancam dan memeras demi uang melalui pembunuhan bukan hanya metode kriminal yang sangat langka, tetapi juga belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, polisi Jimping menduga bahwa pembunuh dalam kasus pembunuhan tergesa-gesa itu punya tujuan lain. Kami menggabungkan semua informasi dan mengirimkannya melalui berbagai tingkat analisis, sehingga kami dapat memastikan bahwa tujuan pembunuhnya adalah balas dendam. Lee Lo-yun menyatakan. Mendengar laporan itu, Zhao Yu mengangguk terus-menerus, jelas setuju dengan kesimpulan Lee Lo-yun. Sebelum terjun ke bidang pekerjaan ini, Zhao Yu telah melihat terlalu banyak orang terbunuh karena balas dendam. Ia berpikir, jika pembunuh dalam kasus ini hanya mengejar uang, ia akan benar-benar puas menerima tebusan melalui penculikan dan metode lainnya, dan dengan demikian tidak perlu membunuh. Dengan demikian, sudah ada 3 korban. 1 dibunuh dengan senjata tumpul, 1 dibakar sampai mati, dan 1 lagi diracun sampai mati. Zhao Yu hampir yakin bahwa pembunuhan tersebut sepenuhnya dimotivasi oleh balas dendam. Namun, Zhao Yu tidak dapat mengetahui siapa pembunuh yang mencoba membalas dendam. Pabrik atau korban yang meninggal. Jika dia mencoba membalas dendam pada pabrik, mengapa dia tidak membunuh saja para petinggi pabrik? Bukankah lebih masuk akal untuk melampiaskan kemarahannya dengan cara itu? Lagi pula, jika balas dendamnya ditujukan pada para korban, mengapa dia mengirimkan surat pemerasan yang meminta 5 juta dari pabrik farmasi? Pasti ada kontradiksi. Kalau tidak bisa dijelaskan, akan sulit mencari tahu motif sebenarnya si pembunuh. Apa sebenarnya yang direncanakan pembunuh selanjutnya? Tiba-tiba, dia menghubungkan pikirannya dengan heksagram kun yang diterimanya. Zhao Yu perlahan-lahan menjadi yakin tentang satu hal mengenai kasus pembunuhan tergesa-gesa. Apapun tujuan pembunuhnya, itu pasti sesuatu yang besar. Bab 553. Pembunuh seharusnya sudah menyiapkan rencana yang matang sebelumnya. Kata Kapten Polisi Kriminal, Lee Lo-yun. Sejak kasus pertama, kami telah memeriksa kamera pengawas dari taman di dekatnya, tetapi tetap tidak dapat menemukan satu pun tersangka. Kejadiannya pukul 8 malam. Korban yang sudah meninggal memiliki rutinitas jogging setiap hari. Ketika dia berlari ke gang kosong, dia diserang oleh pembunuhnya. Lanjutnya, senjata itu belum bisa dipastikan. Berdasarkan bentuk lukanya, tampaknya itu adalah palu besar. Setelah Lee Lo-yun memperkenalkannya, gambar-gambar terkait ditampilkan di layar. Gambar itu berdarah, menunjukkan bahwa itu memang kematian yang tragis. Ahli forensik menyatakan bahwa bagian belakang kepala korban hancur, setelah dipukul keras sedikitnya 6 kali. Setiap pukulan sangat brutal, jadi jelas bahwa pembunuhnya bermaksud membunuhnya. Melihat pemandangan berdarah seperti itu, semua orang yang hadir menjadi gelisah. Para detektif polisi saling berbisik pelan. Kasus pembakaran kedua juga sudah direncanakan sebelumnya, lanjut Lee Lo-yun. Saat istirahat makan siang,
salah satu apartemen pabrik farmasi tiba-tiba terbakar. Seorang ahli kimia wanita tewas terbakar di salah satu apartemen. Ia pun menjelaskan lebih lanjut. Sama seperti kasus pertama, tidak ditemukan apapun di kamera pengawas. Kecepatan api menyebar di apartemen itu sangat cepat. Meski baru diketahui sejak awal, sudah terlambat saat petugas pemadam kebakaran tiba. Kami mengetahui bahwa korban adalah seorang perempuan lajang, yang baru saja pindah ke kantor pusat dari provinsi lain tahun itu. Karena tidak memiliki rumah di daerah itu, ia diizinkan tinggal di apartemen pabrik farmasi tersebut. Lee Lo-yun kemudian menyimpulkannya, dan korban yang meninggal itu sedang bertugas pada shift malam. Setiap kali setelah shift malamnya berakhir, dia punya kebiasaan tidur siang. Jadi, kami menduga bahwa pembunuhnya sangat mengenal rutinitasnya. Gambaran untuk kasus kedua bahkan lebih buruk. Ruangan yang terbakar itu masih bisa dilihat sekilas, tetapi mayat yang terbakar habis bukanlah pemandangan yang bisa ditangani oleh polisi kriminal pemula. Korban ketiga adalah seorang inspektur kontrol kualitas, kata Lee Lo-yun, sambil membuka gambar untuk kasus ketiga. Ia kemudian berkata, kami baru saja menerima informasi terbaru mengenai air yang dituang ke tong di kantor Departemen Kontrol Kualitas. Benar-benar ada nitroamin dalam dosis tinggi, yang merupakan sejenis bahan yang tidak berwarna dan tidak berbau yang dapat menyebabkan kerusakan parah pada hati dan ginjal. Jumlah yang terkandung dalam air itu sudah pasti cukup untuk membunuh seseorang. Ia melanjutkan, dilaporkan bahwa almarhum memiliki sejumlah obat yang harus segera diperiksa pagi itu, jadi ia adalah orang pertama yang tiba di kantor. Kami melihatnya mengambil air dari tong air dalam rekaman video pengawasan. Setelah ia minum air tersebut, ia langsung menunjukkan gejala-gejala. Ayo, untung saja dia sedang bekerja lembur di pagi hari, Rantau berbicara pelan, sambil berdiri di samping Xiaoyu. Jika itu terjadi pada jam kerja normal, tidak akan hanya ada satu orang yang meninggal. Dari apa yang kami peroleh dari video, kami menyadari bahwa air dalam tong hanya tersisa sepertiga isinya, yang berarti bahwa sehari sebelumnya, ada banyak orang yang minum sebagian airnya. Jadi, itu berarti seharusnya tidak ada masalah dengan airnya. Lebih khusus lagi, itu berarti racunnya pasti telah ditambahkan kemudian. Namun, sayangnya, kata Lee Lo-yun dengan menyesal, karena kamera pengintai di kantor sudah cukup tua, setelah lampu dimatikan, tidak ada gambar yang diambil. Saat Lee Lo-yun berbicara, seorang polisi kriminal lainnya berlari cepat, lalu menyerahkan setumpuk dokumen kepada Lee Lo-yun dan menggumamkan sesuatu dengan lembut kepadanya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan pergi. Semuanya, laporan otopsi korban ketiga sudah keluar. Lee Lo-yun berbalik untuk memberitahu semua orang. Racun yang digunakan untuk membunuh korban sama dengan racun yang ditemukan di dalam tong air. Telah dipastikan bahwa dia meminum air itu dan keracunan. Lee Lo-yun melanjutkan penjelasannya. Kami menduga bahwa pembunuh tersebut membunuh ketiga staf farmasi tersebut. Meskipun lokasi dan metode pembunuhannya berbeda, pembunuh tersebut mengetahui rutinitas korban yang meninggal, dan ia juga sangat memahami peraturan kerja di pabrik farmasi tersebut. Jadi, kami punya alasan untuk percaya bahwa kasus pembunuhan tergesa-gesa mungkin dilakukan oleh staf pabrik farmasi yang masih bekerja atau yang sudah pensiun. Orang ini punya semacam konflik dengan pabrik farmasi, yang kemudian membuatnya membalas dendam dengan membunuh. Kata Lee Lo-yun. Kemudian, orang yang bertanggung jawab atas Departemen Kota Jinan angkat bicara, mengatakan bahwa pabrik farmasi Changxin Tailong adalah pilar keuangan seluruh provinsi, bahkan seluruh negara. Dengan demikian, kasus pembantaian ini akan menimbulkan dampak yang serius. Jika bukan situasi yang berisiko tinggi, para petinggi tidak akan mengirim tim investigasi khusus untuk memimpin investigasi. Ia juga mengatakan bahwa jajaran direksi pabrik farmasi tersebut sudah mencarinya. Meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk menutupinya, kasus pembunuhan tergesa-gesa tersebut telah memicu teror tingkat tertentu, yang sangat memengaruhi emosi staf di pabrik tersebut. Semua orang khawatir bahwa mereka akan menjadi korban berikutnya. Oleh karena itu, mereka memohon kepada kantor polisi untuk menangkap pembunuhnya sesegera mungkin. Mereka tidak bisa membiarkan situasi semakin memburuk. Kemudian,
Seorang pejabat tinggi lainnya berkata bahwa hal itu juga memberikan tekanan besar pada kantor polisi. Jika insiden sebesar itu tidak diselesaikan dengan cepat, bukan hanya kantor polisi Jinping yang akan dipermalukan, tetapi seluruh liga polisi di Jinan akan dipermalukan di seluruh negeri. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar harganya, mereka harus menyelesaikan kasus itu secepat kilat. Melalui pidato yang disampaikan oleh para petinggi, mereka menyadari bahwa kasus tersebut telah mencapai puncaknya, dan tekanan ekstrim sedang diberikan kepada polisi Jinping. Zhao Yu juga merasakan tekanan yang menyesakkan itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa, saat dia menjadi penyidik khusus, dia akan menemukan kasus yang pelik dan aneh seperti itu. Menangani kasus seperti ini jelas berbeda dengan menyelidiki kasus lain yang tertunda atau kasus pembunuhan. Di masa lalu, dia punya cukup waktu untuk menyelidiki dan berpikir. Namun, pembunuh ini membunuh satu orang setiap hari. Kecepatan membunuh seperti itu benar-benar membuat orang-orang ketakutan dan cemas. Pabrik farmasi itu memiliki lebih dari 10.000 anggota staf. Mustahil untuk melindungi mereka semua. Jika mereka tidak bisa mengurung pembunuh ini, akan ada lebih banyak kasus pembunuhan, satu demi satu. Apa yang harus saya lakukan? Meskipun Zhao Yu belum pernah menangani kasus darurat seperti itu, dia yakin bahwa semakin mendesak kasusnya, semakin dia tidak bisa panik. Sebenarnya, seperti kasus pembunuhan sebelumnya, semakin banyak kejahatan yang dilakukan pembunuh, semakin banyak bukti dan kesalahan ceroboh yang ditinggalkannya. Bahkan, sangat mungkin informasi mengenai pembunuhnya sudah disembunyikan di antara informasi yang mereka temukan. Selama dia bisa memilahnya dengan sabar, pertanyaan itu akan terpecahkan secara alami. Setelah para petinggi memberikan pidato mereka meninggalkan rapat. Meskipun tidak ada aturan tertulis, tim investigasi khusus yang dipimpin Zhao Yu tidak diragukan lagi adalah yang berpangkat paling tinggi di tempat kejadian. Sebagai kapten polisi kriminal, Li Loyun tentu saja harus meminta pendapat Zhao Yu terlebih dahulu. Ketua tim Zhao, Li Loyun berbicara dengan sopan, kami telah memindahkan seluruh pasukan polisi, dan ketiga kasus pembunuhan tersebut memiliki satuan tugas yang masing-masing menyelidikinya. Selain itu, kami memiliki 2 kelompok orang lain yang ditempatkan di pabrik farmasi. Satu bertugas mencari petunjuk, dan yang lainnya bertugas menindaklanjuti dengan Dewan Direksi Pabrik Farmasi. Apakah ada hal lain yang kami lewatkan? Tidak ada yang lain, kata Zhao Yu dengan tenang. Anda hanya perlu memberi kami informasi terkini tentang penyelidikan yang sedang berlangsung. Oh, oke. Kapten Li Loyun tidak pernah menyangka Zhao Yu akan bersikap begitu terus terang. Dia terkejut, dan tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya mengangguk dan berbalik untuk pergi. Kapten, Zhao Yu tersenyum dan memegang tangannya di atas kepalan tangannya yang lain. Dia kemudian berkata dengan sopan, terima kasih atas usahamu. Tentu, aku hanya melakukan tugasku. Kata Li Loyun, butiran keringat mulai terbentuk di dahinya. Entah bagaimana, meskipun pemuda itu 10 tahun lebih muda darinya, Zhao Yu memiliki aura yang sangat mengesankan. Li Loyun segera memberi hormat kepada Zhao Yu, lalu berbalik untuk kedua kalinya dan pergi. Tepat saat itu, seorang polisi kriminal lainnya berlari mendekat. Dia berkata dengan tergesa-gesa, saya punya kabar terbaru untuk Anda, Kapten, Penyelidik khusus. Polisi kriminal dengan cepat memberi hormat kepada Zhao Yu, lalu berkata, salah satu dewan direksi pabrik farmasi baru saja menerima pesan WeChat. Seseorang menyebut dirinya sebagai pembunuh dalam kasus pembunuhan tergesa-gesa dan mulai meminta tebusan. Bab 554. Aneh sekali. Tepat saat Zhao Yu dan timnya kembali ke kantor yang telah disiapkan kantor polisi Jinping untuk mereka, Ran Tao berkata kepada Zhao Yu, ketua tim, saat mereka menyerahkan uang tebusan, bukankah kita harus mengikuti mereka? Bagaimana jika mereka tidak bisa mengatasinya? Jika kita melakukan itu, apa gunanya kita pergi? Zhao Yu menjawab dengan tenang. Itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Ya, Wu Xiumin mengikir kukunya sambil berbicara. Kami adalah penyidik khusus, yang berarti kami adalah atasan. Jadi, kami tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Aku tidak mengerti, dia membunuh 3 orang.
Zheng Ke mengerutkan alisnya dan berkata. Dan baru setelah itu dia ingat untuk meminta tebusan secara resmi. Bukankah itu membuat si pembunuh tampak sedikit gila? Kaku, bukankah kamu seorang psikolog forensik? Analisislah dia sebentar. Bodoh, ini bukan tebusan, tapi lebih seperti biaya pemerasan, oke. Wu Xiumin berhenti mengikir kukunya, lalu berkata, ini juga bisa disebut biaya berhenti. Kamu bayar aku uangnya, dan aku akan berhenti membunuh. Dia melanjutkan, jika ketiga pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang sama, saya bisa menebak siapa pelakunya. Namun, jika itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh seluruh geng dan saya menebak-nebak, ada kemungkinan saya menyesatkan penyelidikan. Bagaimanapun, ketiga orang itu tewas dengan cara yang sangat berbeda. Oleh karena itu, sulit untuk menilai apakah mereka dibunuh oleh orang yang sama. Katakan saja langsung bahwa kamu tidak mampu menyelesaikannya. Bukankah itu lebih baik? Rantau tiba-tiba menggoda Wu Xiumin. Kau, Rantau, sudah cukup. Wu Xiumin kesal dengan kata-katanya. Dasar pengungsi Bosnia dan Herzegovina yang tidak punya otak. Apa kau mencari masalah? Bosnia dan Herzegovina hanyalah wilayah geografis, bukan partai politik. Zheng Ke menjelaskan, lalu memberitahu Zhao Yu, ketua tim. Surat pemerasan yang dikirim pembunuh itu memerintahkan mereka untuk membuang uang itu ke tempat sampah di eskalator lantai 9 pada pukul 2 siang di gedung komersial Nebula. Dia cemberut, sambil melanjutkan. Apa yang dipikirkan pembunuh itu, menaruh uang di tempat seperti itu. Bagaimana dia bisa mengambilnya nanti? Tepat sekali. Lelucon macam apa ini? Pikiran Wu Xinmin ditarik kembali oleh Zheng Ke, saat dia menjawab, juga, bagi seseorang untuk menaruh 5 juta ke dalam tong sampah, itu pasti bisa muat. Hei, mungkinkah? Mata Rantau berbinar gembira. Setelah mereka menaruh uang di sana, si pembunuh akan mengirim pesan lain, menyuruh mereka melempar uang dari lantai 9, sementara mereka menunggu di lantai 1. Hei, ketua tim, mengapa tidak membiarkanku mengikuti mereka? Kau meremehkan polisi di Jimping. Zhao Yu menggelengkan kepalanya, jika Li Loyun bahkan tidak bisa memikirkan hal-hal seperti ini, bagaimana mungkin dia menjadi kapten polisi kriminal? Pikirkanlah ini, para petinggi kota dan kami, yang bertindak sebagai tim investigasi khusus, semuanya ada di sini, jadi bagaimana mungkin polisi Jimping tidak memilih yang terbaik untuk memimpin kasus ini? Oh, aku mengerti maksudmu. Rantau menggaruk kepalanya. Itu artinya kita harus menunggu mereka menangkap pembunuhnya. Jangan khawatir, Zhao Yu berkata dengan percaya diri. Bahkan jika mereka membayar uang tebusan, mereka pasti tidak akan melihat hasilnya. Begitu Zhao Yu mengatakan ini, mereka bertiga terkejut. Kenapa? Tanya Rantau. Pembunuhnya jelas tidak mengincar uang itu, kata Zhao Yu. Dia merencanakan semuanya dengan sangat cermat. Bagaimana dia bisa memilih lokasi itu sebagai lokasi untuk mengambil uang itu? Zheng Ke berpikir, sambil mengetik cepat pada keyboardnya. Ia lalu berkata, Kapten, aku baru saja menemukan ini. Hari ini, gedung komersial Nebula sedang mengadakan acara promosi besar, jadi pasti sangat ramai di sana. Jangan sia-siakan usaha kalian untuk masalah ini. Zhao Yu memberitahu semua orang. Kita punya tugas penting lainnya. Hah, ketiganya terkejut, jadi mereka bertanya, tugas apa? Saya menduga, Zhao Yu menyatakan, pembunuhnya tidak hanya tidak senang dengan pabrik farmasi, tetapi dia juga menyimpan dendam terhadap ketiga korban. Itulah sebabnya dia membunuh mereka dan meminta uang setelah kejadian. Oh, Wu Xiumin merenung. Maksudmu ketiga korban memprovokasi si pembunuh. Kelihatannya Kapten Li benar, kata Rantau. Pembunuhnya mungkin pernah bekerja di pabrik itu sebelumnya, yang berarti ini memang pembunuhan balas dendam. Tapi, Wu Xiumin berkata lagi, perhatikan kasus ketiga. Pembunuhnya meracuni air, jadi bukankah itu berarti pembunuhnya tidak peduli siapa yang dibunuhnya, selama itu adalah salah satu anggota staf di pabrik farmasi? Tidak, kata Zhao Yu. Kasus ini punya tujuan yang jelas. Pembunuhnya tahu bahwa korban yang diracun akan bekerja lembur pagi itu, yang berarti dia akan menjadi orang pertama yang tiba di unit dan akan minum air itu. Ya, menurut laporan kasus,
almarhum punya kebiasaan minum teh di pagi hari. Kata Zeng sambil mengangkat laporan. Sepertinya pembunuhnya pasti kenal dekat dengan almarhum. Kapten, kata Rantau, jika motifnya begitu jelas, mengapa Kapten Li tidak menemukannya? Mereka hanya perlu menemukan siapa yang disakiti oleh ketiga korban yang meninggal itu, baru mereka bisa menemukan pembunuhnya. Tetapi mereka tidak menemukannya, Zhao Yu mengangguk dan menjawab. Itu berarti pasti ada sesuatu yang tidak disebutkan. Hal-hal yang menyinggung si pembunuh pastilah sesuatu yang tidak diketahui oleh orang luar. Oh, Rantau kembali tercengang, tiba-tiba tersadar. Ia berbicara dengan lembut, tidak heran para petinggi ingin kita menyelidiki ini. Kapten, kita harus berhati-hati. Ada ranjau darat di mana-mana dalam kasus ini. Itulah sebabnya, Zhao Yu menyilangkan tangannya dan berkata, kalian bertiga, jadi kalian masing-masing dapat menyelidiki satu orang. Sudah waktunya bagi kalian untuk menunjukkan kemampuan kalian. Aku tidak akan menekan kalian. Siapapun yang tidak dapat membantu memecahkan kasus ini, silakan pergi. Itu tidak menekan kita. Rantau menelan ludahnya dengan gugup. Dia tidak menyangka ketua tim Zhao akan bersikap begitu keras pada mereka. Aku akan memeriksa orang yang keracunan karena minum air itu. Zeng tidak menolak perintah mereka, tetapi segera membawa laptopnya untuk memberitahu Zhao Yu, Kapten, aku akan mengerjakannya sekarang. Sebelum besok pagi, aku akan menyelesaikan misiku. Wanita yang dibakar sampai mati, Wu Xiumen berdiri dengan percaya diri saat berbicara, aku akan menyelidiki pembunuhan itu. Ketika dia berjalan melewati Rantau, dia tidak lupa menggodanya. Sudah kubilang kau tidak punya otak. Di saat yang genting seperti ini, kau malah gagap. Kemudian, Wu Xiumen memutar matanya ke arahnya dan berjalan pergi. Hei, apa yang kamu bicarakan? Rantau menatap Zhao Yu, lalu segera mengejarnya. Begitu mereka bertiga pergi, Zhao Yu kembali tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia memikirkan seluruh kasus, mulai dari awal. Dari apa yang dapat ia lihat, ketiga kasus itu tampaknya bukan perbuatan satu orang. Tampaknya tindakan seperti itu berada di luar kemampuan satu orang saja. Bagaimanapun, meskipun mungkin tidak sulit untuk membunuh satu orang sehari, merencanakan pembunuhan dengan cermat setiap saat, tanpa cacat, tidak akan mudah dilakukan sendirian. Namun, mengingat Lidan dalam kasus pemotongan tangan dan Qiu Xinyang dalam kasus mayat tersembunyi di masa lalu, mereka berdua mengandalkan keterampilan mereka sendiri untuk melakukan kejahatan yang luar biasa. Lalu, apa sebenarnya kebenarannya? Tepat saat Zhao Yu sedang merenungkan hal ini dengan serius, Li Loyun, yang memimpin pasukan polisi berpakaian sipil, tiba di gedung komersial Nebula Jimping. Awalnya, mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa memasukkan 5 juta dolar ke dalam tong sampah kecil. Namun, saat mereka tiba di lantai 9, mereka mengetahuinya. Ternyata, eskalator di lantai 9 adalah titik kumpul semua sampah di seluruh gedung, jadi ada tempat sampah plastik beroda di sana. Tempat sampah itu lebih besar dari tempat sampah biasa, sehingga cukup besar untuk menampung 5 juta di dalamnya. Setelah memeriksa tempat kejadian perkara, pasukan polisi berpakaian sipil dan Li Loyun menempatkan penjaga di setiap lantai dan di luar gedung. Pasukan polisi menyamar sebagai pekerja atau turis. Mereka ada di mana-mana. Begitu ada yang mengambil uang, pasti mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Untuk berjaga-jaga, mereka bahkan memasang pelacak mini di dalam uang tunai tersebut. Dengan begitu, jika pembunuhnya mempercayakan orang lain untuk mengumpulkan dana, mereka masih bisa mengikuti jejaknya dan menemukannya. Saat hampir pukul 2 siang, 2 orang dengan jabatan tertinggi di pabrik farmasi membawa tas berisi uang itu ke lantai 9. Sesuai permintaan surat, mereka menggunakan 2 kantong plastik hitam besar untuk membawa uang, lalu mereka memasukkan kantong-kantong itu ke dalam tempat sampah dengan hati-hati. Tepat saat kedua orang itu meninggalkan tempat kejadian, seorang gelandangan yang tampak compang camping tiba-tiba muncul di samping tong sampah secara diam-diam. Kemudian, pemandangan mengejutkan lainnya muncul. Gelandangan itu tidak mengais-ngais barang, tetapi malah menyalakan korek api dan membuangnya ke tong sampah. Pasti ada sesuatu yang membantu terjadinya pembakaran,
yang sudah ditaruh di tong sampah, karena saat korek api itu dilemparkan ke dalam, gumpalan api pun membumbung tinggi. Bab 555. Ternyata pembunuhnya sebenarnya tidak mengincar uang. Setelah menerima berita itu, Zhao Yu menghela napas. Ia menatap monitor yang berisi informasi kasus yang tersebar di mana-mana. Melalui pemeriksaan polisi yang cermat, dipastikan bahwa ada semacam bahan tambahan untuk pembakaran yang telah dilap di bagian dalam tong sampah. Jadi, ketika gelandangan itu menyalakan korek api tiba-tiba menjadi ganas, langsung melahap uang tebusan 5 juta dolar dalam api. Bagian terburuknya adalah tabung pemadam kebakaran di lantai 90, dan mereka tidak tahu apakah si pembunuh melakukannya dengan sengaja atau hanya kebetulan. Akhirnya, detektif polisi kriminal harus mengambil beberapa tabung pemadam kebakaran dari lantai lain untuk memadamkan api. Karena api menyebar dengan cepat, 5 juta itu hampir seluruhnya terbakar. Akhirnya, Kapten Li Loyun menyadari bahwa motif pembunuhnya sama sekali bukan uang. Mereka telah tertipu. Ia juga paham mengapa si pembunuh sengaja meminta tebusan itu dibawa dalam kantong plastik. Sebab, kantong plastik itu akan lebih cepat terbakar. Kalau ditaruh dalam peti, mungkin tidak akan terbakar sama sekali. Terlebih lagi, gelandangan itu benar-benar gelandangan. Dia mengatakan bahwa seseorang memberinya korek api dan 500 dolar agar dia melakukan tindakan yang dilakukannya. Dia pikir itu hanya lelucon, jadi dia mengikuti instruksi yang diberikan kepadanya tanpa bertanya. Setelah menahannya, polisi menemukan bahwa gelandangan itu memiliki cacat mental, membuatnya tidak mungkin menjadi pembunuh yang licik dan licik dalam kasus pembunuhan tergesa-gesa. Dari apa yang tampak, semua hal ini sudah direncanakan sebelumnya oleh si pembunuh. Kemampuannya untuk membakar 5 juta itu menandakan bahwa ia tidak melakukannya demi uang, dan itu juga berarti bahwa ia menyimpan dendam pribadi terhadap pabrik farmasi Changxin Tailong, karena membakar uang adalah tindakan balas dendam yang jelas. Bagian yang paling mengerikan adalah si pembunuh membakar uang tebusan, yang juga berarti bahwa pembantaian yang tergesa-gesa itu belum berakhir. Pastinya, itu akan terus berlanjut. Keesokan harinya, mungkin saja ada korban keempat. Pada saat itu, Li Loyun telah mengirim lebih banyak orang untuk mengumpulkan petunjuk yang tertinggal di gedung komersial Nebula. Dia berpikir bahwa, jika pembunuhnya telah mengacaukan tempat sampah, mustahil untuk menyembunyikan tindakannya dari semua kamera pengintai. Namun, Zhao Yu tidak setuju dengan pemikiran ini. Ia merasa bahwa pembunuh dalam kasus pembunuhan tergesa-gesa ini tidak berpikiran sederhana. Ia telah membuktikan bahwa ia dapat membunuh begitu banyak orang, tanpa meninggalkan jejak. Seperti yang diduga, ketika Kapten Li mengirim anak buahnya untuk memeriksa semua rekaman kamera pengawas, meskipun ada banyak orang yang terlihat membuang sampah ke tempat sampah, mereka yang terekam dalam film itu semuanya adalah staf, yang bekerja di lantai 9. Belum lagi, orang yang bertanggung jawab di gedung komersial itu mengenal mereka semua dengan dekat, dan dapat mengesampingkan mereka semua sebagai pelakunya. Li Loyun kemudian membuat penilaian bahwa pembunuhnya mungkin tidak mengambil tindakan di tempat kejadian, tetapi mungkin telah mengoleskan zat aditif itu di tempat sampah sebelumnya, di tempat lain. Meskipun tidak ada petunjuk berguna yang ditemukan di gedung komersial, polisi menemukan petunjuk lain, ketika mereka memeriksa pesan pemerasan yang dikirim pembunuh itu lagi. Pesan pemerasan itu dikirim melalui WeChat ke salah satu petinggi pabrik farmasi. Melalui alat pelacak, mereka menemukan pemilik ponsel yang mengirim pesan WeChat. Namun, saat polisi memeriksa, pemilik ponsel tersebut mengatakan bahwa ponselnya telah dicuri, dan kejadian itu baru saja terjadi pagi itu. Jelas, hasil seperti itu mengecewakan, tetapi Li Loyun tidak menyerah. Sebaliknya, ia hanya mengirim lebih banyak tenaga untuk menyelidiki lebih lanjut. Melihat layar, Zhao Yu menjadi curiga lagi. Dia merasa bahwa pembunuh dalam kasus pembunuhan tergesa-gesa bukanlah seseorang yang bisa bertindak sendiri. Kasus-kasus ini diselesaikan dengan sangat teliti. Ia mencoba membayangkan satu orang yang mampu merencanakan cara membunuh tanpa meninggalkan jejak, lalu merencanakan cara membakar uang tebusan 5 juta dolar, dan kemudian harus mencari cara untuk mencuri telepon guna mengirim pesan pemerasan. Tugas itu sangat terperinci dan rumit.
ia tidak dapat membayangkan bagaimana hal itu dapat dilakukan sendirian. Jadi, Zhao Yu menyentuh layar dan berkata pada dirinya sendiri, tidak mungkin pembunuhan dalam kasus pembunuhan tergesa-gesa ini dilakukan oleh satu orang saja. Pihak lain yang akan dihadapinya mungkin adalah geng kriminal berteknologi tinggi yang dapat melakukan perencanaan yang cermat dan pelaksanaan yang efektif, seperti Shao King. Jika memang demikian, kasus pembunuhan tergesa-gesa jauh lebih serius daripada yang dibayangkannya sebelumnya. Bahkan, mungkin akan meningkat ke tingkat terorisme. Saat itu juga Zhao Yu merasakan tekanan waktu untuk pertama kalinya. Jika dia tidak bisa mengunci targetnya segera, begitu ada korban keempat, konsekuensinya akan lebih parah. Namun, seperti yang telah diduganya, meskipun pembunuhnya telah membunuh 3 orang, telah membakar tempat-tempat umum, dan telah melakukan begitu banyak kejahatan, polisi hanya dapat memperoleh beberapa petunjuk. Meskipun mereka telah meluncurkan penyelidikan besar-besaran, hasilnya sangat kecil. Seiring berjalannya waktu, Zhao Yu merasa sangat tertekan. Pada akhirnya, kepolisian Jinping tidak punya pilihan selain berkonsultasi dengan Dewan Direksi Pabrik Farmasi, lalu mengirimkan perintah kurungan keamanan kepada semua anggota staf di pabrik, memberitahu mereka untuk menjaga keselamatan pribadi dengan mengambil tindakan pencegahan. Bahkan, mereka diperintahkan secara khusus untuk tinggal di rumah. Situasi yang terjadi setelah perintah itu dikirim adalah staf pabrik farmasi menjadi kacau balau. Setelah ketiga orang itu meninggal, pabrik itu sudah dipenuhi gosip dan rumor. Kemudian, ketika perintah kurungan keamanan ditambahkan, ketakutan terburuk semua orang pun terkonfirmasi. Tiba-tiba, pabrik dipenuhi dengan lebih banyak kekhawatiran dan kekacauan. Banyak departemen terpaksa menghentikan operasi mereka sepenuhnya. Bahkan ada orang-orang yang berkumpul di unit polisi, karena mereka takut untuk pulang. Terlebih lagi, berita yang mengejutkan itu menyebar bahkan ke cabang-cabang Changxin Tailong. Pengaruh buruk yang ditimbulkannya hanya bisa dibayangkan. Meskipun kegaduhan seputar kasus pembunuhan tergesa-gesa mulai tak terkendali, Zhao Yu tetap melaju ke tempat lain pada pukul 11 malam untuk menangani masalah pribadi. Akan tetapi, karena ia telah memperoleh heksagram kun hari itu, Zhao Yu berpikir bahwa masalah pribadi itu mungkin saja berubah menjadi tugas resmi. Menurut sistem, misi sampingan akan berlangsung pukul 11:59, tepat sebelum tengah malam. Setelah memeriksa peta, Zhao Yu terkejut karena lokasinya adalah rumah sakit. Bagian yang paling mengejutkan adalah, itu bukan hanya sebuah rumah sakit, tetapi itu adalah rumah sakit jiwa Jinping Huaxin. Faktanya, itu sebenarnya adalah rumah sakit jiwa. Sejujurnya, Zhao Yu sangat penasaran mengapa misi sampingan hari itu mengarahkannya ke tempat yang begitu menarik. Dia melihat informasi yang telah ditemukannya, yang mengatakan bahwa, meskipun rumah sakit jiwa Huaxin adalah rumah sakit swasta, itu adalah rumah sakit jiwa terbesar di Jinping. Terlebih lagi, salah satu deskripsi yang dia baca secara daring mengatakan bahwa lebih dari separuh pasien gangguan jiwa di Jinping tinggal di sana. Begitu Zhao Yu menyetir ke rumah sakit dan menemukan lokasi yang tepat untuk misi sampingan itu, ia akhirnya menghela napas lega. Ia melakukan ini karena lokasinya tidak berada di bangsal rumah sakit, melainkan di halaman belakang, yang berada tepat di balik tembok gedung rumah sakit utara. Lagi pula, karena saat itu tengah malam, jika ia diarahkan ke bangsal, pasti tidak akan menyenangkan untuk menerobos masuk ke rumah sakit jiwa pada jam selarut itu. Bab 556. Karena masih agak awal, Zhao Yu tidak langsung memanjat tembok, tetapi memarkir mobilnya di bawah kaki tembok, sambil menunggu waktu yang tepat. 11:59. Zhao Yu merasa bahwa, saat sistem memilih waktu ini, mungkin itu adalah sebuah petunjuk. Dia pasti tahu bahwa saat pukul 11:59, itu akan menjadi hari yang benar-benar baru, jadi pembunuh kasus pembunuhan tergesa-gesa itu mungkin akan beraksi lagi. Jika demikian, dia bertanya-tanya apakah kedatangannya ke rumah sakit jiwa akan mendatangkan panen yang mengejutkan. Malam itu sunyi, benar-benar sunyi. Cahaya bulan bersinar dari langit, dan itu indah. Namun, saat Zhao Yu memikirkan pasien khusus di balik tembok, dia merasa aneh. Untuk meredakan ketegangan di atmosfer, Zhao Yu menyalakan radio.
Radio itu penuh dengan iklan. Dia berpindah dari satu saluran ke saluran lain, lalu akhirnya menemukan satu saluran yang memutar lagu. Sebuah lagu lama sedang diputar. Melodi dan liriknya sudah tidak asing lagi baginya. Kau jatuh dari langit dan mendarat di punggungku. Penampilanmu yang cantik, dengan mata yang bening seperti air. Senyum tipis saja sudah cukup untuk membuat jantungku berdebar kencang. Zhao Yu hanya ingat bahwa lagu itu berasal dari drama TV yang pernah ditontonnya saat masih kecil. Dia tidak ingat judulnya dengan tepat. Meskipun lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi pria, liriknya anggun namun terkendali, sementara melodinya berirama dan damai. Lagu ini menggambarkan cinta seorang pahlawan terhadap keindahan, dan juga tentang penyesalannya karena tidak mengungkapkan perasaannya. Aku tidak punya kekuatan seperti itu, karena aku tidak bisa melupakannya. Saat malam tiba, aku akan bermimpi tentang gadis yang kucintai sekali lagi. Mendengarkan lagu merdu itu, Zhao Yu tak dapat berhenti memikirkan Miao Ying. Miao Ying, aku penasaran di mana kamu sekarang, dan apakah kamu hidup dengan baik. Karena sangat merindukannya, Zhao Yu bisa melihat Miao Ying melambai padanya. Jadilah Sherlock Holmes. Lupakan aku. Tidak, lupakan kamu, aku tidak bisa melakukannya. Tapi karena ini Sherlock Holmes, aku harus memenuhi perintah ini. Saat lagu selesai diputar, saatnya untuk misi sampingan. Zhao Yu menyesuaikan suasana hatinya dan meninggalkan mobilnya. Sebelumnya, ia sengaja memarkir Phaetonnya di bawah kaki tembok. Saat itu juga, ia harus naik ke atas mobil agar bisa memanjat tembok. Halaman belakang rumah sakit jiwa Huaxin adalah area terlarang. Tidak ada yang merawatnya selama bertahun-tahun, jadi halaman itu penuh dengan rumput liar. Zhao Yu baru saja menginjak tanah ketika dia melihat seekor tikus besar berlarian di antara semak-semak. Melihat tempat itu yang ditumbuhi rumput liar, Zhao Yu segera menjadi waspada. Tempat yang kumuh seperti itu akan menjadi lokasi yang bagus untuk membuang mayat. Apakah itu? Di sini. Menurut peta, Zhao Yu datang ke tempat yang ditunjuk koordinat. Sasarannya tepat di lantai dasar gedung. Namun, selain tembok, tidak ada yang lain di sana. Apa yang sedang terjadi? Zhao Yu melihat jam tangannya. Saat itu sudah pukul 11:57. Di tempat terpencil seperti itu, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, terdengar suara gesekan dari atas kepalanya. Ia lalu cepat-cepat mendongak. Ketika dia mendongak, dia tercengang. Dia melihat ada siluet hitam di dinding luar gedung. Jelas itu adalah orang mungil, yang mengenakan pakaian hitam. Tiba-tiba, Zhao Yu teringat lirik lagu radio sebelumnya. Kamu jatuh dari langit. Benar-benar ada seseorang yang jatuh dari langit. Zhao Yu terkejut, dan dia berdiri di sana sambil menonton, tidak bergerak sedikit pun. Tak lama kemudian, siluet itu menjadi lebih jelas, dan Zhao Yu melihat bahwa orang itu turun dengan cepat ke dinding, menggunakan tali. Orang itu mengenakan jas hitam dan topi hitam. Dia bahkan membawa ransel hitam. Zhao Yu juga bisa melihat bahwa orang itu bertubuh mungil, dan dari tindakannya, dia benar-benar percaya bahwa orang itu adalah seorang wanita. Zhao Yu menelan ludahnya, ketika sebuah pikiran terlintas di kepalanya, sialan, pencuri kucing betina. Zhao Yu mendongak tanpa berkedip, melihat bahwa pencuri wanita itu sangat cekatan dan cepat. Saat dia turun, dia tidak membuat suara sedikit pun. Dia benar-benar ahli. Tepat pukul 11:59, pencuri kucing betina mendarat di tanah, tepat di atas Zhao Yu. Saat dia memusatkan perhatian penuh pada penurunannya, dia tidak menyadari sesuatu yang aneh di belakangnya. Jadi, saat dia mendarat, dia mendongak dan mengamati situasi di atasnya, tidak tahu bahwa dia sendiri sedang diawasi. Zhao Yu mengira dia punya kawan lain. Kemudian, dia mengklik sesuatu di tangannya, dan tali itu jatuh ke tanah. Si pencuri kucing betina masih belum menyadari keberadaan Zhao Yu. Dia membungkuk untuk mengambil tali itu. Zhao Yu tidak bergerak, tetapi terus memperhatikannya dengan penuh minat. Dia merenung, kucing betina pencuri ini sangat aneh. Mengapa dia datang ke rumah sakit jiwa untuk mencuri barang? Saat Zhao Yu sedang memikirkan hal-hal ini, kucing betina pencuri itu tiba-tiba gemetar.
Dia melihat bayangan di dinding yang jauh, atau dia merasakan napas Zhao Yu, karena dia dengan cepat berbalik dan melihat ke arahnya. Zhao Yu berdiri di sana seperti patung. Si pencuri kucing betina telah berbalik dan hampir menabraknya. Hah! Kucing betina pencuri itu melompat di tempat dan menggigil, seolah-olah dia telah melihat hantu. Saat dia mendarat, dia hampir berlutut di hadapan Zhao Yu, karena ketakutannya yang luar biasa. Zhao Yu kemudian melihat bahwa pencuri kucing betina itu mengenakan topeng hitam besar, yang menutupi wajahnya. Awalnya, Zhao Yu ingin berteriak dan mengungkapkan identitasnya. Namun, ia segera ingat bahwa saat itu tengah malam di rumah sakit jiwa. Oleh karena itu, dia tidak berbicara tetapi mengulurkan tangannya untuk meraih bahu wanita itu. Saat itu, wanita itu sudah tersadar dari rasa takutnya sebelumnya. Dia melihat bahwa Zhao Yu akan mengambil tindakan, jadi dia berguling ke semak-semak di dekatnya. Tindakannya sangat cekatan. Zhao Yu mengangkat sudut bibirnya dan berpikir dalam hati. Kau sudah berada di tangan detektif Zhao, namun kau masih ingin lari. Kemudian, ia melompat maju untuk menangkap kucing betina pencuri itu. Kucing betina itu segera berdiri dan berlari ke arah tembok. Zhao Yu mendongak dan melihat tembok itu tingginya hampir 3 meter. Ia bertanya-tanya bagaimana seorang wanita mungil bisa memanjatnya. Zhao Yu jelas meremehkan kemampuan wanita itu. Ia mengulurkan tangannya untuk mengambil sesuatu dari belakang punggungnya, lalu melemparkannya ke dahan pohon di samping tembok. Kemudian, sebuah adegan yang hanya tampak mungkin terjadi di film-film terjadi. Setelah tali diikatkan di dahan dengan erat, wanita itu menekan sebuah tombol di tangannya, lalu terbang ke udara. Dia kemudian mengayunkan tubuhnya dan terbang melewati dinding dengan mulus, mendarat di luar. Zhao Yu terkejut, tetapi dia tidak memikirkannya lebih jauh, karena tidak ada waktu lagi. Dia mengetuk antarmuka sistem di kepalanya, lalu menggunakan perangkat yang disebut peluncur pegas tak terlihat. Karena dikejar waktu, Zhao Yu berlari cepat dan melompat dari tanah. Peluncur pegas yang kuat tiba-tiba melesatkan Zhao Yu ke atas tembok. Setelah terbang melewati tembok, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Meskipun peluncur pegas dapat melontarkannya tinggi dari tanah. Bagaimana dengan pendaratannya? Jalan beraspal menanti di luar tembok. Jika dia mendarat langsung di tanah, dia pasti akan terluka parah. Lalu, sebelum Zhao Yu menemukan cara untuk menghindari krisis seperti itu, dia sudah mendarat. Tanpa diduga, peluncur pegas tak terlihat telah memperlambatnya dan memberinya ruang untuk penyangga, jadi Zhao Yu telah mendarat di tanah dengan selamat. Secara kebetulan, pencuri kucing betina, yang baru saja mendarat, tidak pernah mengira Zhao Yu akan dapat mengikutinya. Jadi, dia berhenti dan melihat. Tepat saat itu, Zhao Yu terbang ke arahnya, dan keduanya saling bertabrakan. Namun yang lebih buruk, Zhao Yu telah mendaratkan kepalanya di dada wanita itu, dan dia bisa merasakan wajahnya telah mendarat di sesuatu yang lembut dan kenyal. Bab 557. Setelah mereka terjatuh, pencuri kucing betina itu mengerang kesakitan, lalu segera menamparkan kepala Zhao Yu dengan kedua tangannya. Zhao Yu masih terengah-engah karena kagum pada dadanya. Dia gadis yang mungil sekali, tapi dadanya sangat besar. Kemudian, si pencuri kucing betina kembali ke dunia nyata. Selain memukulnya, dia bahkan mengangkat kakinya untuk menendangnya. Zhao Yu kesakitan, jadi dia meraih pergelangan kaki gadis itu dan berdiri. Dia mengomel padanya. Zhao Yu lebih tinggi satu kepala daripada pencuri kucing betina, jadi ketika dia memegangnya terbalik, dia tampak seperti sedang menggendong anak ayam. Pencuri kucing betina itu tergantung di udara, berteriak dan menggoyangkan anggota tubuhnya. Ketika Zhao Yu melihat ini, dia merasa lucu dan ingin memberitahukan identitasnya. Namun, saat itu, ketika pencuri kucing betina itu masih menggeliat, dia mengambil senter entah dari mana. Ketukan. Dia menghantamkan senter tepat ke tempurung lutut Zhao Yu. Aduh, Zhao Yu terlalu ceroboh dan lengah. Dia membiarkan dirinya dipukul olehnya entah dari mana. Tiba-tiba kesakitan, dia melepaskan pegangannya pada gadis itu. Gadis itu jatuh ke tanah dan mengeluarkan erangan menyakitkan lagi. Zhao Yu dengan cepat mencoba meraihnya untuk kedua kalinya,
Namun wanita itu berguling dan memanjat melewati kedua kaki Zhao Yu, mencoba melarikan diri di belakangnya. Untungnya, Zhao Yu juga cepat tanggap. Dia berbalik untuk meraihnya dan memegang ranselnya. Kemudian, saat pencuri kucing betina itu sedang berjuang, resleting tas ransel terbuka, memperlihatkan banyak kotak dan botol obat berwarna putih, yang terjatuh. Kotak dan botol obat berserakan di tanah. Melihat ini, Zhao Yu tercengang. Si pencuri kucing betina segera melepas ranselnya dan lari ke dalam kegelapan. Dengan serius, di tasnya semuanya berisi obat. Zhao Yu tiba-tiba teringat sebuah film yang pernah ditontonnya, di mana tokoh utamanya pergi mencuri obat dari rumah sakit. Saya tidak pernah menyangka akan ada orang seperti itu di dunia nyata. Pencuri kucing betina itu turun dari tempat yang begitu tinggi, jadi apakah itu? Dia hanya melakukannya untuk semua obat ini. Kemudian, dia meluangkan waktu untuk melihat bangunan di sebelahnya lagi. Ditambah lagi, dia mencuri obat dari rumah sakit jiwa. Jadi apakah itu berarti pencuri kucing betina itu sebenarnya seorang psikopat? Melihat kucing betina itu, yang dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan, Zhao Yu mulai mengejarnya, sebagian besar didorong oleh rasa ingin tahu yang besar. Meskipun kucing betina itu seorang wanita, ia berlari secepat kilat. Dia berlari sangat jauh dalam sekejap mata. Namun, kecepatan Zhao Yu juga sama cepatnya, jadi dia bisa mengikutinya dari dekat. Mereka berdua mulai mengejar di gang-gang kecil di tengah kesunyian malam. Rumah sakit jiwa Huaxin terletak jauh dari kota di daerah yang sangat terpencil. Selain beberapa pabrik, tidak ada rumah tinggal lain di daerah itu. Selama dia mengejarnya, dia bahkan tidak melihat satu pun lampu jalan. Namun, bulan bersinar terang malam itu, jadi pencuri kucing betina itu bahkan tidak memerlukan senter atau apapun untuk melihat jalan. Dia berlari ke sana kemari, lalu menyilangi jalannya, bermaksud untuk mengecoh Zhao Yu. Namun, tidak peduli seberapa jauh atau cepatnya dia berlari, Zhao Yu selalu mengikutinya dari dekat. Pada akhirnya, pencuri kucing betina itu menjadi tidak sabar dan berusaha melarikan diri dengan memanjat pohon besar. Kemudian, mengikuti cabang-cabangnya, dia berhasil melompat ke dalam kompleks pabrik. Wah, dia benar-benar pantas mendapat julukan pencuri kucing. Gerakannya sangat cepat. Zhao Yu menatap pohon besar itu dan mendapati cabang-cabangnya sangat halus. Ia bertanya-tanya bagaimana wanita itu bisa memanjatnya. Untungnya, Zhao Yu memiliki keterampilannya sendiri untuk memanjat tembok. Ia melihat ada tong sampah besar di tembok yang mengelilingi pabrik. Ia berlari ke arahnya dan melompati tembok, mengandalkan ketinggian tong sampah tersebut. Zhao Yu baru saja mendarat di dalam kompleks pabrik, dan pencuri kucing betina itu tidak terlihat dimanapun. Namun, saat dia mengangkat kepalanya, dia terkejut melihat kucing betina itu berdiri di hadapannya, tidak bergerak sedikit pun. Awalnya, Zhao Yu mengira wanita itu sudah tidak sabar dan ingin langsung melawannya dalam pertarungan hidup dan mati. Tepat saat dia siap menerima tantangan itu, dia menyadari bahwa pencuri kucing betina itu gemetar, tatapannya tertuju ke depan. Dia tidak peduli dengan keberadaan Zhao Yu. Zhao Yu melihat ke arah yang dituju wanita itu dan tercengang. Dia secara naluriah mengulurkan tangannya ke pinggangnya untuk mengambil senjatanya. Namun, dia tidak sedang dalam misi lapangan, jadi dia tidak membawa senjatanya. Sial, Zhao Yu mengumpat dalam hatinya. Sama seperti pencuri kucing betina, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Pada saat itu, hanya 10 meter dari mereka berdua, berdiri dua anjing serigala yang ganas dan besar. Mulut kedua anjing serigala itu terbuka lebar. Yang satu menggeram dan yang satu lagi menatap tajam ke arah Zhao Yu dan pencuri kucing betina. Mereka tampak seperti akan menerkam mereka kapan saja. Saat itu, Zhao Yu melihat kucing betina itu mundur selangkah. Dia segera mengingatkannya, jangan bergerak. Saya seorang polisi. Si pencuri kucing betina menghentikan langkahnya, lalu bertanya pada Zhao Yu dengan gugup, apakah kau berbicara padaku atau anjing-anjing itu? Aku ingin anjing-anjing itu tidak bergerak, tapi, mereka harus mendengarkanku, kan? Zhao Yu mengangkat bahu, menunjukkan ketidakberdayaannya. Kau menyuruhku untuk tidak bergerak, karena kau ingin mereka menggigitku, sehingga kau bisa melarikan diri.
Si pencuri kucing betina memutar matanya ke arah Zhao Yu. Sebenarnya, yang dimaksud Zhao Yu adalah, jika mereka tidak lari, mereka mungkin bisa bertahan dalam situasi buntu. Jika tidak, begitu mereka mulai berlari, kedua anjing buas itu pasti akan mengejar mereka. Namun, saat berhadapan dengan anjing-anjing yang ganas, pencuri kucing betina itu tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah lagi. Akhirnya, kedua anjing itu mulai menggonggong dengan ganas. Guk-guk, guk-guk. Gonggongan keras itu memecah kesunyian malam yang gelap, lalu akhirnya meruntuhkan pertahanan psikologis si pencuri kucing betina itu sepenuhnya. Dia tidak dapat menahan rasa takutnya lagi, jadi dia berbalik dan lari. Guk-guk-guk. Seperti dugaanku, saat dia mulai berlari, kedua anjing buas itu langsung mengejarnya. Sialan, Zhao Yu mengumpat dalam hati, saat ia mulai berlari mengejar pencuri kucing betina itu. Guk-guk-guk. Guk-guk-guk. Mendengar gonggongan anjing serigala, Zhao Yu dan pencuri kucing betina berlari sekuat tenaga. Sayangnya, pabrik itu luas dan kosong, sehingga tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Jika mereka ingin menghindari gigitan anjing, memanjat tembok adalah satu-satunya cara untuk melakukannya. Namun, tembok itu sangat tinggi. Relatif mudah untuk memanjatnya, tetapi sulit untuk memanjatnya. Karena ini adalah keadaan darurat, Zhao Yu benar-benar ingin menggunakan pesawat tak terlihatnya dan terbang melewati tembok bersama pencuri kucing betina. Namun, pesawat tak terlihat itu terlalu berharga, jadi dia ragu untuk menggunakannya. Hei, kau, cepat dorong aku ke atas tembok. Perintah pencuri kucing betina itu kepada Zhao Yu. Oh, setelah Zhao Yu mengangguk setuju, dia langsung mengumpat pelan. Bajingan, jadi, sekarang aku berkewajiban untuk membantumu, begitu. Oh, aku mendorongmu hingga jatuh dari tembok, lalu bagaimana denganku? Aku pantas digigit anjing. Pada saat itu, Zhao Yu bahkan punya ide jahat untuk menjegalnya dan membiarkan anjing-anjing itu menggigitnya. Tentu saja dia tidak akan melakukan itu. Untungnya, Zhao Yu punya ide lain. Di bilah perangkatnya, ada perangkat yang disebut parfum tak terlihat. Dia ingat, saat dia memeriksa bilah perangkatnya tadi, dia meneliti pengenalan parfum tak terlihat secara mendetail. Setelah perangkat diaktifkan, perangkat itu dapat menciptakan aroma yang dipilih pengguna. Di antara semua aroma itu, ada yang disebut aroma babi. Ya, itu dia. Dia pikir nama itu aneh, jadi dia melihatnya lagi. Dia menyadari bahwa fungsi utama bau babi adalah untuk melawan anjing buas. Jadi, menggunakannya saat itu tidak diragukan lagi adalah waktu yang paling tepat. Zhao Yu segera mengetuk pilihan parfum dan menemukan parfum beraroma babi. Ia kemudian menggunakannya. Tiba-tiba, tercium bau busuk yang entah dari mana, memenuhi udara. Awalnya, salah satu anjing serigala hendak melompat ke arah Zhao Yu. Namun, karena aromanya tiba-tiba menghilang, anjing itu hanya merintih dan mundur, seolah-olah tersengat listrik. Namun, Zhao Yu memiliki aroma yang melindunginya, tetapi pencuri kucing betina itu tidak memiliki apapun. Tiba-tiba, anjing serigala lainnya melancarkan serangan ke arahnya. Tampaknya anjing itu akan menangkapnya. Zhao Yu bertindak cepat, memeluk erat kucing betina itu dan membawa tubuhnya ke dekat dadanya dengan sekuat tenaga. Ah, kamu, psikopat, ah, bau sekali, ah, tiba-tiba, pencuri kucing betina itu bingung dan ketakutan. Dia tidak tahu mengapa Zhao Yu melakukan hal aneh seperti itu. Merengek, anjing serigala kedua mencium bau itu dan tiba-tiba berhenti menggonggong. Ia mundur, seolah-olah ia juga tersengat listrik. Zhao Yu tahu bahwa anjing-anjing buas itu sudah lama pergi, tetapi dia masih memeluk tubuh pencuri kucing betina itu lebih erat. Dia merasakan tubuh gadis itu sangat lembut dan kenyal, terutama tubuhnya. Namun, saat Zhao Yu sedang menggosok-gosoknya dengan liar, topeng pencuri kucing betina itu tiba-tiba terlepas. Dari jarak sedekat itu, Zhao Yu dapat melihat wajahnya dengan jelas. Ah! Zhao Yu tercengang. Dia tidak hanya melepaskan pencuri kucing betina itu, dia bahkan mundur 2 langkah dengan tergesa-gesa, hampir terjatuh ke tanah. Anda, terkejut dengan reaksi kerasnya, kucing betina itu berbalik dan memanjat tembok. Kemudian, dia langsung melarikan diri.
Sekarang hanya tinggal Zhao Yu. Dia berdiri di sana sendirian, tampak ketakutan, seolah-olah dia melihat hantu. Bab 558. Itu hanya khayalan belaka. Zhao Yu merasa merinding di sekujur tubuhnya dan kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Wanita ini, kenapa dia sangat mirip dengan merintih. Kedua anjing serigala itu takut dengan bau parfum babi, jadi mereka tidak berani maju, tetapi mereka juga tidak mau pergi. Zhao Yu khawatir, jika bau parfumnya hilang, mereka masih akan menyerangnya. Jadi, dia cepat-cepat naik ke atas tembok dan meninggalkan area pabrik. Ih, bau banget sih. Itu bukan bau busuk biasa. Bau menyengat itu sesuai dengan namanya. Zhao Yu merasa seperti baru saja jatuh ke kandang babi. Dia hampir muntah, baunya sangat busuk. Namun, parfum itu adalah parfum tak terlihat, jadi meskipun dia melepas mantelnya, dia tidak bisa menghilangkan bau busuk itu. Karena berlari tadi, Zhao Yu tidak yakin lagi kemana arahnya. Ia berjalan di gang-gang yang sepi cukup lama, hingga akhirnya ia menemukan gedung rumah sakit jiwa Huaxin. Saat dia berjalan menuju paetonnya di sepanjang gedung rumah sakit, dia menemukan ransel pencuri kucing betina, beserta kotak dan botol obat yang berserakan di seluruh lantai. Semuanya masih ada di sana. Jelas bahwa pencuri kucing betina itu tidak berani kembali untuk mengambil obat. Zhao Yu mengambil barang-barang itu dan melemparkannya ke bagasi mobilnya. Ia kemudian membuka pintu mobil dan duduk di kursi pengemudi. Namun, parfum beraroma babi itu masih sangat menyengat. Saat ia memasuki mobil, baunya seperti kandang babi. Zhao Yu dengan cepat memasuki sistem di kepalanya dan menemukan perangkat parfum tak terlihat, lalu mematikannya dengan paksa. Ia membaca deskripsi perangkat itu secara terperinci lagi, ketika hendak mematikannya. Setelah itu, ia hampir ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Ternyata, bahan utama parfum beraroma babi adalah androstenon, yang merupakan zat kimia yang diekstrak dari urin dan air liur babi jantan yang sedang birahi. Meskipun baunya busuk, zat itu sangat efektif untuk melawan serangan anjing. Pada saat itu, meskipun alat pewangi telah dimatikan, bau yang dikeluarkannya sebelumnya masih tertinggal. Zhao Yu merasa jijik dan muntah. Ia kemudian segera menyalakan sistem ventilasi di dalam mobil, berharap dapat menghilangkan bau busuk itu secepat mungkin. Pikirannya kemudian mulai memutar ulang semua yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin itu dia? Setelah Zhao Yu secara tidak sengaja menggosok topeng pencuri kucing betina itu, ia terkejut menemukan bahwa pencuri kucing betina itu tampak persis seperti mayat yang pernah dilihatnya dari kasus sebelumnya. Beberapa bulan yang lalu, ketika Zhao Yu sedang menyelidiki kasus pembunuhan makam, ia telah memecahkan kasus mayat perempuan berbusana kuno. Kemudian, ditemukan bahwa korban yang meninggal dalam kasus mayat perempuan berbusana kuno sebenarnya adalah seorang penjual kembali artefak budaya, yang dijuluki GG. Namun, identitas GG baru terungkap setelah seorang pendeta Tao bernama Yuan Sucai dieksekusi. Bahkan saat itu, tidak ada yang tahu asal-usulnya maupun nama aslinya. Zhao Yu ingat betul bahwa, saat ia bekerja keras memecahkan kasus itu, jasad GG sudah membusuk dan tidak dapat dikenali lagi di dalam makam. Jadi, ia meminta seorang ahli potret untuk membuat replika yang menyerupai GG. Tak perlu dikatakan lagi, karena Zhao Yu menghabiskan begitu banyak malam untuk menganalisis kasus tersebut, ia telah melihat potret GG berkali-kali. Oleh karena itu, wajah GG terpatri kuat dalam benaknya. Ini juga alasan mengapa ia begitu takut ketika bertemu dengan seseorang yang tampak persis seperti GG. Dibandingkan dengan orang biasa, Zhao Yu dianggap tidak peka. Namun, ketika ia tiba-tiba melihat kemiripan yang begitu dekat dengan mayat yang dulu ia kenal, hal itu menyentuh hatinya. Bahkan ia tidak sanggup menghadapinya. Bahkan, ia sangat ketakutan saat melihatnya. Jantungnya berdebar-debar dan wajahnya menjadi sangat pucat. Namun, begitu Zhao Yu kembali ke mobilnya, dia perlahan menjadi tenang. Kemudian, dia perlahan menyadari sesuatu. Oh, tidak mungkin. Dia langsung merasa lega. Meskipun pencuri kucing betina itu tampak seperti GG, mereka tidak mungkin orang yang sama. Ini karena,
jika GG masih hidup, dia pasti sudah berusia 40 tahun sekarang. Pencuri kucing betina itu jelas terlalu muda, karena dia mungkin belum berusia 20-an. Fiuh. Zhao Yu menjulurkan kepalanya keluar jendela dan bernapas dengan keras. Bau parfum beraroma babi itu masih sangat menyesakkan. Setelah memahami situasinya, ketakutan Zhao Yu akhirnya sirna. Namun, ia tetap berpikir bahwa kebetulan seperti itu sungguh aneh. Hal ini membuatnya berpikir bahwa, karena pencuri kucing betina itu tampak persis seperti GG, mungkin keduanya memiliki hubungan darah. Zhao Yu menyalakan mesin mobilnya, bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Namun, dia tidak berencana untuk kembali ke hotel atau kantor polisi Jimping, tetapi malah terus mencari pencuri kucing betina itu. Ternyata, saat pencuri kucing betina itu kabur, Zhao Yu secara naluriah telah menembakkan kamera tak terlihat, yang langsung mengunci pencuri kucing betina itu. Dengan kata lain, Zhao Yu dapat melihat dengan jelas apapun yang dialami pencuri kucing betina itu dan dapat melacak keberadaannya melalui video tersebut. Jadi, saat Zhao Yu menyetir, ia menyalakan kamera untuk melacak rute pelariannya. Saat menyalakan layar, Zhao Yu tiba-tiba menyadari dua hal. Salah satunya adalah kameranya miring, karena bertengger di bahu kucing betina itu. Akibatnya, kamera bergetar hebat dan gambar videonya menjadi buram. Kedua, meskipun kabur, Zhao Yu dapat melihat gambar itu berkedip cepat. Singkatnya, pencuri kucing betina itu pasti telah pergi dengan mobil, yang sekarang melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Akan tetapi, video itu juga tampaknya menunjukkan bahwa pencuri kucing betina itu mengemudi sendirian, tanpa sekutu. Cek-cek, semakin banyak yang ia ketahui dari rekaman kamera, semakin penasaran ia. Ia terutama ingin tahu apa tujuan sistem mengatur misi sampingan agar ia bertemu dengan orang yang mirip GG. Setelah Zhao Yu mengamati rekaman itu dengan serius selama beberapa menit, ia tiba-tiba melihat ada jeda yang stabil. Ia memperkirakan bahwa pencuri kucing betina itu sedang menunggu di lampu lalu lintas dekat persimpangan jalan, mungkin sedang meletakkan sikunya di sisi pintu. Dari sudut kamera, Zhao Yu dapat melihat pemandangan jalan dengan jelas. Saat ini, ia melihat papan reklame besar, yang ia yakin pernah ia lihat sebelumnya. Oleh karena itu, Zhao Yu mempercepat laju mobilnya dan melaju ke tempat yang ia ingat ada papan reklame itu. Saat itu tengah malam, dengan lalu lintas yang minim, jadi Zhao Yu segera menemukan papan reklame itu. Kemudian, melalui kamera pengawas di kepalanya, dia perlahan-lahan memperjelas arah pencuri kucing betina itu dan mengikutinya. Setelah 10 menit, Zhao Yu melihat pencuri kucing betina itu masuk ke dalam kawasan perumahan. Kawasan perumahan itu terletak di pinggiran kota terpencil, yang sebagian besar dipenuhi rumah-rumah satu lantai. Tak lama kemudian, pencuri kucing betina itu memarkir mobilnya di depan sebuah rumah berlantai 2 yang tampak sangat tua dan kumuh. Lantai kedua terbuat dari papan busa murah. Pencuri kucing betina itu membuka pintu kecil yang terhubung ke lantai 2. Kemudian, dia berjalan menaiki tangga luar. Zhao Yu memperhatikan bahwa pencuri kucing betina itu berjalan sangat cepat, seperti sedang terburu-buru. Dia segera mengerti mengapa pencuri kucing betina itu terburu-buru. Ternyata, dia baru saja memasuki rumahnya dan tidak sabar untuk mandi. Dia berlari ke kamar mandi dan menanggalkan pakaiannya secepat kilat. Oh! Zhao Yu kemudian menyadari bahwa pencuri kucing betina itu pasti juga tidak tahan dengan bau parfum ajaib itu. Bab 559. Bagian yang paling menyedihkan adalah, meskipun Zhao Yu dapat melihat dari kabut air bahwa pencuri kucing betina itu sedang mandi, kamera tak terlihat itu ada di bahunya, jadi dia tidak dapat melihat apapun. Bahkan jika dia sesekali melihat pahanya yang seputih salju, itu hanya sekejap. Melalui kamera, ia dapat melihat lebih jelas dinding yang bergetar hebat. Ubin lama di dinding telah mengalami kerusakan parah. Jelas bahwa tempat tinggal pencuri kucing betina itu sangat sederhana. Saat Zhao Yu melaju kencang, ia segera tiba di gedung berlantai 2 tempat pencuri kucing betina itu menginap. Saat mendongak, ada cahaya redup yang menyala di ruangan itu. Jika saat itu adalah waktu yang normal, tidak seorang pun akan menyadari tempat yang sederhana dan kumuh itu. Zhao Yu tahu bahwa wanita mandi dalam waktu yang lama,
terutama saat mereka memakai parfum beraroma babi. Dia setidaknya butuh waktu setengah jam untuk mandi sekarang. Sambil menunggu, Zhao Yu mengeluarkan sebungkus obat yang dicuri kucing betina itu dari rumah sakit jiwa. Ia kemudian mencari nama obat itu di ponselnya melalui internet. Pada akhirnya, semua obat-obatan, tanpa kecuali, terbuat dari butiropenone, yang merupakan zat kimia yang digunakan untuk mengobati gangguan kejiwaan. Obat-obatan itu tidak hanya mahal, tetapi juga merupakan obat yang diresepkan. Jadi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli begitu saja dengan uang. Zhao Yu menjadi semakin penasaran sekarang. Mengapa pencuri kucing betina itu mau menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga hanya untuk mencuri beberapa bungkus obat? Apakah karena dia sendiri adalah pasien psikotik dan membutuhkan obat untuk mengendalikan kondisinya? Saat ia memikirkan hal-hal ini, ia terkejut melihat wanita itu tampaknya baru saja selesai mandi. Secara stereotip, wanita dikenal suka berlama-lama di kamar mandi. Namun, pencuri kucing betina itu hanya butuh waktu kurang dari 5 menit untuk keluar dari kamar mandi. Tiba-tiba, wanita itu mengangkat tangannya, dan kamera di bahunya tiba-tiba menjadi jelas. Zhao Yu dapat melihat dengan jelas wajah pencuri kucing betina itu, dan sebagian besar tubuhnya tiba-tiba muncul di depan cermin. Oh, Zhao Yu kemudian mengerti bahwa pencuri kucing betina itu kemungkinan besar sedang menyisir rambutnya. Jadi ketika dia mengangkat tangannya, dia muncul di cermin. Ya Tuhan, melihat wanita di cermin, Zhao Yu menarik napas dingin tanpa sadar. Dia sangat terkejut dengan kecantikan wanita itu, tetapi dia juga merasa seperti orang yang sangat menjijikkan karena melihatnya. Wanita itu, dia sangat mirip dengan mayat wanita dalam kostum kuno. Wajah yang sangat cantik di cermin sekarang, dan potret mayat wanita yang dia lihat setiap hari ketika dia memecahkan kasus, persis sama. Mengingat ciri-ciri penampilan GG, beserta tinggi, berat, dan bahkan bentuk tubuh mereka, dia melihat bahwa mereka identik. Misalnya, Zhao Yu bahkan memiliki ilusi bahwa mayat wanita dalam kostum kuno telah dibangkitkan. Bagaimana mereka bisa terlihat sangat mirip? Mungkinkah pencuri kucing betina itu adalah putri GG? Menurut ingatan Li Xiuseng, GG memiliki hubungan yang penuh gairah dengan bos besar, Huang Jing. Mungkinkah pencuri kucing betina itu adalah anak GG dan Huang Jing? Atau, mungkin dia adalah anak haram yang dilahirkan GG sebelum berhubungan dengan Huang Jing. Melihat gambar menggoda dari pencuri kucing betina, selain membuat Zhao Yu takut, juga membuatnya merasakan sedikit panas di bagian bawah tubuhnya. Dia bertanya-tanya apakah itu karena tubuh yang sempurna dengan wajah polos dan dada besar atau karena parfum beraroma babi, tetapi bagaimanapun juga, hasrat seksualnya telah terangsang. Singkatnya, dia merasa bahwa dia menjadi sedikit tidak terkendali, hampir seperti dia sedang jatuh cinta. Namun, hawa panas itu tidak bertahan lama, hingga ada kejadian di depan kamera pengawas yang mematikannya sepenuhnya. Di kamera, dia bisa melihat bahwa pencuri kucing betina itu baru saja mengenakan pakaian setelah mandi, ketika dia tiba-tiba mendengar suara-suara aneh. Dia terkejut dan mematikan lampu di kamar mandi, berharap bisa bersembunyi. Kamera tak terlihat itu tidak memiliki penglihatan malam, jadi Zhao Yu tidak bisa melihat banyak. Namun, ia bisa tahu bahwa situasinya tampaknya tidak tepat. Seperti yang diduga, ketika Zhao Yu melihat keluar dari jendela mobil, ia tiba-tiba melihat ada 5 atau 6 pria yang muncul dalam kegelapan, yang sekarang bergerak ke lantai 2 tempat pencuri kucing betina itu menginap. Orang-orang ini bergerak mencurigakan, berjinjit ke lantai 2. Beberapa dari mereka bahkan memegang pisau. Mereka jelas bukan orang baik. Tepat saat Zhao Yu menoleh, orang-orang itu telah membuka kunci pintu dan memasuki rumah pencuri kucing betina itu. Kemudian, mereka tiba-tiba menyalakan lampu utama di rumah itu. Zhao Yu melihat itu dan segera beralih melihat gambar pengawasan di kepalanya. Tepat pada saat itu, gambar pengawasan menyala. Si pencuri kucing betina jelas menyadari kehadiran tamu tak diundang dan berharap bisa kabur lewat jendela belakang. Namun, yang tidak diduganya adalah ada penyergapan di luar jendela belakang. Dia baru saja menjulurkan tubuhnya keluar jendela ketika 2 pria kekar menangkapnya. Kemudian,
Kamera mulai bergetar hebat. Sekitar 10 detik kemudian, kamera akhirnya stabil lagi. Namun, saat kamera diletakkan di bahunya, Zhao Yu hanya bisa melihat beberapa kaki manusia yang bergerak, bukan wajah orang-orang. Saat kamera mulai stabil, pemandangan kembali kacau. Sial, Zhao Yu kemudian mengerti apa yang terjadi. Getaran hebat yang mengguncang kamera pasti karena seseorang menamparkan kucing betina itu, menyebabkannya jatuh ke tanah. Melihat segerombolan orang yang mengancamnya, Zhao Yu khawatir nyawa pencuri kucing betina itu akan terancam. Dia tidak bisa lagi duduk dan menonton di dalam mobil, jadi dia keluar dan berkeliling rumah untuk menguping. Pak, tiba-tiba dia mendengar suara tamparan keras lainnya. Ketika Zhao Yu melihat melalui celah pintu, dia menyadari bahwa pencuri kucing betina itu sudah tergeletak di tanah dan ada noda darah di sudut bibirnya. Gadis, kau bosan hidup. Orang yang berbicara itu tampak garang dan memiliki bekas luka yang mengerikan di pipi kanannya. Saya mau, Toy, si pencuri kucing betina itu meludahkan ludah berdarah, lalu menatap pria berwajah penuh bekas luka itu. Saya mau bertemu tuan kedua. Saya akan menjelaskannya langsung kepadanya. Bermimpilah, kata pria berwajah bekas luka itu. Cui Lisu, kau masih ingin berdebat. Itu sudah menyebar ke seluruh wilayah Jimping. Kau tidak tahu aturan di antara liga kita. Jika kau ingin tetap hidup, berikan saja sahamnya. Tuan kedua bisa memeriksa hal-hal terkecil, jadi dia pasti tahu bahwa aku tidak bersalah. Dia akan bersikap adil padaku. Si pencuri kucing betina menyeka darah di sudut bibirnya dan berteriak, Pang Yong, cepatlah dan bawa aku ke tuan kedua. Gadis kecil, pria berwajah bekas luka bernama Pang Yong itu menatap paha Cui Lisu yang terbuka dan tersenyum jahat. Hehe, sepertinya kamu masih belum begitu mengerti situasi saat ini. Kamu pikir kamu tidak bisa menyelesaikan misimu dan masih bisa bertemu dengan tuan kedua. Ngomong-ngomong, di mana kau ingin aku menemukan barang-barang itu? Teriak Cui Lisu dengan marah. Apa kau mencoba membalas dendam atas masalah pribadi sekarang? Aku katakan padamu, jika tuan kedua mengetahui hal ini nanti, kau akan mendapat masalah besar. Jangan coba-coba menakutiku, oke? Pang Yong menatapnya tajam. Kau belum tahu? Iya. Tuan kedua sudah dikurung di balik jeruji besi, dan dia tidak akan dibebaskan seumur hidupnya. Pendukungmu akan hancur. Cui Lisu terkejut, kau, pembohong. Hehe. Oke, kamu tidak percaya, kan? Biar aku buktikan padamu bahwa itu fakta, bahwa aku tidak berbohong, oke? Pang Yong menatap bawahannya dan berkata, ayolah, tidakkah kalian semua ingin melihat tubuh Nona Cui? Kesempatan kalian sekarang. Biarkan aku menunjukkan demonstrasi langsung. Aku jamin itu akan lebih seru daripada kalian menonton rekaman. Hahaha. Pang Yong, jangan berani-beraninya. Mata Cui Lisu terbuka lebar karena takut. Hahaha, hebat sekali. Bawahan Pang Yong berseri-seri karena gembira. Mereka segera mengelilingi Cui Lisu dan bersiap menelanjanginya. Saat itu, Pang Yong mencium sesuatu yang aneh dan bertanya dengan rasa ingin tahu, hei. Mengapa baunya begitu menyengat? Seperti kandang babi. Apakah itu? Nona Cui sedang merebus kotoran babi. Bab 560. Itu tidak benar. Baunya, tidak ada di sini sebelumnya. Pang Yong mengendus udara lagi, sambil berjalan menuju pintu. Sepertinya, itu datang dari luar, bau sekali. Tepat saat dia berjalan mendekati pintu, Cui Lisu, yang sedang berbaring di tanah, tiba-tiba melompat. Dia pertama-tama menendang salah satu pria berkapak, lalu dia berlari melewati kelompok itu, berniat untuk melarikan diri melalui jendela belakang. Namun, para pria berkapak itu sudah siap. Salah satu dari mereka menghalangi jalan Cui Lisu. Mau lari? Kami bahkan belum melihatmu dengan jelas. Salah satu pria berkapak tersenyum jahat, sambil berkata, Nona Cui, Anda adalah dewi impian kami. Tubuh Anda terlalu menggoda. Kemudian beberapa orang bersenjata kapak mulai mengepungnya. Jangan mendekat, aku akan memanggil polisi. Cui Lisu berteriak, lalu tiba-tiba dia menyadari bahwa dia baru saja berganti pakaian tidur setelah mandi. Dia tidak membawa ponsel di sakunya.
Melihat wajah polos Cui Lizu dan payudaranya yang besar, serta pemandangan dirinya yang hanya mengenakan sedikit pakaian, beberapa pria bertopeng kapak meneteskan air liur. Mereka tidak dapat menahan diri lagi dan memukulinya. Kuang, tepat pada saat yang genting itu, Zhao Yu akhirnya menerobos masuk dari luar. Saat Pang Yong sedang memeriksa sumber bau busuk di pintu tepat pada saat Zhao Yu menerobos masuk, Pang Yong terlempar keluar pintu. "Jangan bergerak, polisi!" teriak Zhao Yu sambil memberi isyarat mencabut senjatanya. Hah! Orang-orang berkapak itu terkejut, saat mereka melihat ke arah Zhao Yu. "Kalian terkepung!" teriak Zhao Yu, namun dia masih belum mengeluarkan senjatanya. Para penjahat di bawah pimpinan Pang Yong adalah pencuri ulung, yang pandai membobol kunci. Perbedaan terbesar antara perampok dan gangster adalah mereka sangat takut pada polisi, seperti ketika tikus melihat kucing. Oleh karena itu, saat mereka mendengar Zhao Yu menyebut dirinya polisi, mereka langsung melarikan diri. Dua orang yang paling dekat dengan jendela belakang melompat keluar, satu demi satu. Pang Yong dan para prajurit kapak lainnya memecahkan jendela-jendela lain dan melarikan diri secepat kilat. Dalam sekejap mata, mereka semua hilang. Sial, Zhao Yu berdiri di pintu dan tercengang. Awalnya dia berencana untuk bertarung hebat dengan orang-orang itu. Tanpa diduga, mereka pergi begitu cepat. Hah! Cui Lizu melihat Zhao Yu dan bahkan lebih takut daripada dia. Dia pun segera berlari ke jendela belakang. Zhao Yu datang khusus untuk menangkap pencuri kucing betina itu, jadi tentu saja dia tidak bisa membiarkannya kabur. Dia segera mengambil kursi dan melemparkannya, menghalangi jendela. Cui Lizu melihat ini dan menyerah pada ide jendela belakang, lalu berbalik ke arah jendela kecil di kamar tidur. Namun, Zhao Yu tiba di sana sebelum dia dan menarik pakaiannya. Kemudian, sesuatu yang konyol terjadi untuk kedua kalinya, saat Cui Lizu mengenakan gaun tidur longgar, dan Zhao Yu mencengkeramnya dengan sangat brutal telah menyebabkan hasil yang tak terbayangkan. Gaun tidur itu melorot di sepanjang tubuh Cui Lizu yang mulus, dan ketika dia berlari ke jendela, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia sudah telanjang. Cui Lizu menjadi gila dan meraih tirai untuk menutupi tubuhnya. Dia masih berniat untuk melarikan diri melalui jendela. Zhao Yu melompat maju lagi dan meraih pergelangan kakinya. "Kemarilah!" teriak Zhao Yu, sambil menarik Cui Lizu menjauh dari jendela. Pada akhirnya, Cui Lizu tidak memegangnya dengan cukup erat, sehingga tirai yang menutupi tubuhnya terlepas. Saat tirai itu terlepas, dia digendong terbalik oleh Zhao Yu. Zhao Yu cemberut dan mendengus. "Kali ini, mari kita lihat apa lagi yang bisa kau gunakan untuk memukul lututku." Apa yang dikatakan Zhao Yu mengingatkan Cui Lizu pada pertemuan mereka sebelumnya, yang membuatnya terdorong untuk berayun keras di udara dan memeluk betis Zhao Yu. Dia kemudian membuka mulutnya dan menggigitnya. Dia telah menggigit betis Zhao Yu, dan sekarang ada darah yang merembes melalui celananya. Zhao Yu sangat kesakitan, jadi dia segera melempar Cui Lizu ke tanah. Dia tidak pernah menyangka wanita itu akan melakukan serangan biadab seperti itu. Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir, karena tepat setelah Cui Lizu terlempar ke tanah, dia tiba-tiba muntah. Zhao Yu dengan cepat menghindari salah satu kakinya, tetapi hanya nyaris terkena muntahan. Kacak! Zhao Yu melihat Cui Lizu masih muntah-muntah di tanah, jadi ia memutuskan untuk memborgol kakinya saja. Pada titik ini, Cui Lizu hampir tidak menyadarinya, karena ia masih muntah-muntah dengan menjijikkan. Zhao Yu merenung, mungkinkah dia sedang hamil? Zhao Yu tidak tahan lagi melihatnya, jadi dia maju untuk menepuk punggungnya sebagai bentuk kebaikan. Dia sudah sedikit membaik sebelum dia menepuknya, lalu, saat dia menepuknya, dia mulai muntah lebih parah. Tolong, Cui Lizu meronta, tubuhnya menggigil. Terlalu bau. Oh, Zhao Yu mencium bau kemejanya dan langsung menyadari masalahnya. Dia sangat mual dan muntah karena parfum yang tertinggal di pakaiannya. Dia menggigit celananya sebelumnya, jadi itu sebabnya. Itu memalukan. Tiba-tiba, Zhao Yu teringat kejadian sebelumnya. Apakah alasan para perampok itu melarikan diri begitu cepat juga karena bau khas yang tercium pada diriku? Mustahil. Zhao Yu melihat sekeliling.
Karena orang-orang itu baru saja pergi belum lama ini, jika mereka menyadari bahwa dia sendirian sekarang, mereka mungkin akan kembali. Jadi, dia tahu bahwa mereka harus segera pergi. Oleh karena itu, Zhao Yu membantu Cui Lizu untuk mengenakan kembali gaun tidurnya, lalu dengan paksa menggendongnya kembali ke mobil. Tentu saja, karena kakinya diborgol, Zhao Yu hanya bisa menggendongnya di pundaknya. Zhao Yu memikirkannya berulang kali, lalu memutuskan untuk tidak membawanya ke kantor polisi. Sebaliknya, dia membawanya kembali ke hotelnya. Alasan mengapa dia melakukan ini bukan karena motif egois, tetapi hanya karena dia benar-benar terlalu bau untuk datang ke kantor polisi. Bahkan, ia menyadari bahwa parfum beraroma babi itu tampaknya menjadi lebih menyengat. Pada akhirnya, ia berpikir bahwa, jika ia tidak segera kembali untuk membersihkannya, ia mungkin akan muntah juga. Setelah memasuki kamar hotel, Zhao Yu jelas tahu bahwa Cui Lizu bukanlah pencuri biasa. Bahkan jika dia diborgol 12 kali, dia bisa membukanya semua dengan mudah. Oleh karena itu, Zhao Yu mengikat anggota tubuhnya dengan erat di belakang punggungnya dan melilitkan tali di lehernya. Baru setelah itu dia bisa mandi dengan tenang dan tidak khawatir dia akan melarikan diri. Di kamar mandi, Zhao Yu hampir menghabiskan seluruh botol sampo tubuhnya. Baru pada saat itulah dia akhirnya merasa bahwa bau kandang babi telah hilang. Setelah selesai mandi dan mengenakan pakaiannya, Zhao Yu mendesah berat. Ia merasa bahwa, meskipun ia telah menemukan seorang wanita yang tampak persis seperti Gege, dan kebetulan saja ia adalah seorang pencuri kucing betina yang berani merampok rumah sakit jiwa, keseluruhan situasi tersebut tampaknya tidak benar-benar membuahkan hasil. Karena dia belum mendapat petunjuk apapun tentang kasus pembunuhan tergesa-gesa, dan hari baru akan segera tiba, dia bertanya-tanya apakah si pembunuh akan melancarkan serangan ke korban keempat. Karena ini menyangkut nyawa manusia, ini adalah masalah yang mendesak untuk dipertimbangkan. Tentu saja, yang terpenting baginya saat ini adalah fokus pada penyelesaian kasus ini. Namun, dia tetap penasaran dan teralihkan oleh pikirannya tentang pencuri kucing betina itu. Dia merenung, sebaiknya aku menginterogasinya sekarang, lalu mengirimnya ke kantor polisi nanti. Jadi, setelah mandi, Zhao Yu pertama-tama melepaskan Cui Lizu dari ikatannya, lalu dia duduk di ranjang hotelnya untuk memulai interogasi informal.